Oke, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Sabtu. Cepet ya hari Minggu ya. Gimana kabar semuanya di rumah? Pasti baik ya. Selalu sukacita terus di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, Sebentar kita mau menyanyikan lagu pujian Seperti Kaki Rusa. Lagu ini baru ya, dari Pendeta Dotoni. ya, kita mau belajar bersama-sama ya. Lagu ini sangat bagus ya dalam situasi kondisi saat seperti ini. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Kita akan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Karena hari-hari ini kita harus semakin melekat sama Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, bisa lihat linknya ya, lagunya Pastor Dotoni, Seperti Kaki Rusa. Haleluya Yesus. Sebentar ya kita. Seperti firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Haleluya. Ya. Amin. Kita mau nyanyi ini dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Kita mau belajar bersama-sama. Salam yang baru bergabung, jangan kemana-mana. Shalom. Ya, oke, ikutin kita terus. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan baru. Haleluya. Kau beri kekuatan di tengah badan. Amin. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Amin. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Amin. Agak panas karena kita mau belajar bersama-sama ini ya. Haleluya. Oke, kita naikkan sekali lagi. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Tempat perlindungan pengharapanku. Amin. Ku yakin kau besertaku. Ya Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau berikanku kuat di tengah badan. Amin. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Amin. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Seperti rusa mendaki di bukit batu.
Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Irusan mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya lama ya sikara lama takara lama ya si. Ya Yeremia akan berdoa. Haleluya. Bapa, sebentar kami mau menyambut firman Tuhan dari Engkau Tuhan yang disampaikan oleh Mama Jerry yang bernama Christine. Tuhan jamah seluruh pendengar yang sedang menonton di Global Revival Movement Tuhan. Tuhan jamah seluruh staf dan jemaatnya agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami dengan darah-Mu, bentengi tempat ini, bebaskan kami dari yang jahat. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Luar biasa ya. Kita naikkan pujian kedua yang berjudul Doa Kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya. 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 Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Kami rindu melihat Indonesia Amin. pulih dari semua problema. Amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Yes. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya. Bagi bangsa
bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Seperti firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, Lord. Kami tahu hatimu hanya di bangsa ini. Haleluya. Sekali lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Oh, haleluya. Luar biasa ya. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita memuji Tuhan ya, karena hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita saat ini. Ya, kabar-kabar boleh menggoncangkan dunia kanan kiri ya, Jer ya. Kabar berita-berita yang sangat-sangat mencemaskan, kematian seperti tidak diduga-duga ya. Satu hari bisa beribu-ribu orang meninggal di seluruh dunia ini. Ya. Tapi semua yang terjadi itu Tuhan punya maksud yang baik. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi maksud Tuhan jahat. Karena Tuhan menginginkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita mau bertobat dari segala kesalahan kita, dari segala pelanggaran kita. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, ya, supaya kita bersama-sama Tuhan di tempat firdausnya. Amin. Amin. Sore hari ini kita temanya tentang don't focus on your problem. There is no solution. Waduh, bahasa Inggris. Fokus on God. He is the solution. Ya, Fokus artinya, kepada Tuhan, itulah solusi yang pertama. iya. Jadi Satu-satunya solusi. ya betul. Jadi Itu kita berharap pada Tuhan. betul. Jadi kita jangan berfokus kepada masalah ya. Setiap orang pasti punya masalah dalam hidup ini. Ya, kalau yang nggak ada punya masalah coba angkat tangan. Pasti nggak ada ya saudara. Semuanya pasti mempunyai masalah, tetapi kita tidak perlu takut. Ya, karena kita punya Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, kita mau baca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Oke. Firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara yang kekasih,
Kalau kita hidup tanpa Tuhan, ya, kita pasti ada rasa takut. Karena apa, saudara? Karena kalau kita berusaha secara diri kita sendiri tidak akan mampu, saudara. Terutama saat ini yang kita hadapi yaitu virus corona dengan berbagai varian yang terjadi, ya, dan diadakan PPKM lockdown untuk mencegah supaya tidak merambah atau tidak banyak korban-korban jiwa, saudara. Ya, manusia begitu berusaha sedemikian rupa, ya, Shalom yang baru bergabung, ya, Tuhan memberkati, ya. Jadi manusia berusaha sedemikian rupa supaya penyakit itu bisa, ya, diredakan, saudara. Ya, usaha manusia terbatas, ya. Kemampuan manusia terbatas. Makanya kenapa, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh punya harta banyak, ya. Mungkin kita dengan harta kita bisa beli obat-obatan untuk kesembuhan kita. Tetapi ingat, obat-obatan itu tidak akan menjamin kesembuhan 100%. Ya. Kalau kita percaya Yesus, kita mau datang sama Yesus, kita mau undang, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sentuh obat-obatan itu. Sebagaimana yang di-share di grup kemarin, saya lihat ada seorang bapak yang umurnya 101, saudara. 101 masih hidup, luar biasa. Tuhan berikan panjang umur, di mana dia sakit. Dia sakit, saudara. Apa yang dia lakukan? Pertama-tama dia berdoa. Dia menjamah obat-obatan itu, dia mengatakan, hanya Yesus saja yang bisa menyembuhkan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya, Tuhan memberikan panjang umur, Tuhan memberikan kesembuhan. Itulah luar biasa pertolongan Tuhan. Luar biasa kalau kita berfokus kepada Tuhan. Kita pertama-tama memanggil nama Tuhan. Makanya saudara yang kekasih, apapun masalah yang saat ini kita hadapi, kita tidak perlu takut. Kita harus fokus kepada Tuhan, yaitu memusatkan kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan dengan mengalami kita kesaksian hidup kita. Karena saat ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan dunia yang menggoncangkan, ya, banjir di mana-mana. Saya lihat di China itu banjir tiba-tiba, saudara, ya, kereta api di bawah tanah hampir seleher dia kena air itu. Bukan hanya itu, harta benda mereka ludes, saudara, ya. Apa yang kita andalkan sekarang? Harta? Atau kemuliaan diri kita? Semua tidak ada artinya, saudara. Kalau bencana itu datang, ya, harta ludes, saudara, apapun ludes, saudara, ya. Dan begitu banyak harta benda yang tidak ada gunanya, tidak ada artinya, saudara. Makanya kenapa, saudara, itu terjadi? Karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan menginginkan kita kembali ke jalan kita yang tidak benar. Ya, ini adalah kesempatan di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berbalik dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Atau mungkin kita belum mengenal atau belum tahu siapa Yesus itu, saudara, ya. Semua pasti tahu karena di Indonesia atau di seluruh negara, ya, Kristen itu agama yang juga dilindungi, ya, dan pasti semua tahu agama Kristen, ya. Tetapi kekristenan juga tidak akan menjamin kalau kita hanya hidup cuma mengandalkan agama, saudara, ya. Kita akan terhilang, kita akan terhanyut, saudara. Terhanyut oleh apa? Oleh masalah, oleh problem, oleh sakit penyakit. Dimana saat kita datang penyakit, saat datang masalah, disitulah Tuhan ingin melihat kemurnian hati kita. Seberapa murni kita mengasihi Tuhan, ya, seberapa tulus kita mengasihi Tuhan. Masih adakah perkataan kita memuliakan nama Tuhan, atau justru kita menyalahkan Tuhan? Ya, saudara yang kekasih,
Tuhan bukannya tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan tahu. Ya, itu karena Tuhan mengasihi, ya. Makanya kalau orang yang dikasihi itu pasti ditegur dan dihajar supaya tidak menjadi anak-anak gampangan, ya. Anak-anak yang gampang disesatkan, ya, oleh ajaran-ajaran dunia yang semakin hari semakin menakutkan, saudara. Ya. Makanya kita sebagai orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, sudah kenal Kristus, kita harus fokus kita kepada Tuhan. Ya, kita boleh. Ya, Tuhan tidak salahkan kita cari uang, tidak, ya saudara. Tetapi yang utama kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya saat ujian datang, saat badai datang, itu kita bisa kuat, saudara. Saya bisa berdiri di hadapan saudara semua saat ini, ya. Itu bukan karena gagah kuat saya, ya. Semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Ya, saudara. Amen. Saya seorang ibu dan bapak. Saya seorang single parent dan punya 2 anak. Di mana saya diterpa badai yang sangat kencang. Keluarga kami dipecah porandakan, saudara. Ya. Tetapi karena ada Yesus, saya tetap melekat akan janji Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi kekuatan sampai saat ini saya ada. Dan saya bersyukur. Bukan hanya saya, saudara. Janji firman Tuhan, 1 orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Ya, anak-anak juga diselamatkan. Anak-anak yang manis, anak-anak yang takut Tuhan. Itu semua bukan hasil usaha kita, tetapi karena hasil kita mau taat. Ya, saudara, iman itu bisa tumbuh kalau kita taat. Taat itu bisa tumbuh kalau kita sering mendengar akan kebenaran, mendengar akan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan. Kita inklusif dalam firman Tuhan. Karena Tuhan kehendaki bukan menjadi pendengar saja, tetapi Tuhan kehendaki sama kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Coba kita baca di dalam Korintus 4 ayat 18. Haleluya. Korintus 4 ayat 18. Dua Korintus. Ya, 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Iya. Jadi sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. Amin. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua yang kita miliki itu sifatnya sementara. Rumah, mobil, anak-anak, semua sifatnya sementara. Kalau Tuhan panggil kita hari itu juga kita menghadap sendiri di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kita tidak ditemenin oleh siapa-siapa. Kita menghadap Tuhan sendiri, saudara. Ya. Makanya apa yang kita fokuskan sekarang ini? Apa yang utama kita fokuskan sekarang ini kalau bukan Tuhan, saudara? Ya. Kalau bukan Tuhan yang kita fokuskan saat ini, ya, banyak orang takut di mana-mana, saudara. Ya, takut mati. Ya, karena dia punya harta beli obatan supaya dia bisa hidup. Sampai tubuhnya ini, ya, di Cina itu ada, saudara, dimasuk di kapsul, ya, dibangkitkan lagi katanya. Tapi nggak tahu itu bisa bangkit atau enggak, ya, manusia dibangkitkan jadi zombie. Jadi ingat cerita film zombie, ya. Itulah orang yang mengandalkan uangnya, ya, karena takut dia mati, saudara, ya. Tetapi kalau orang yang melakukan sesuatu, ya, mengutamakan yang tidak kelihatan, ya. Yang tidak kelihatan itu apa? Buah-buah roh dalam kehidupan kita, ketaatan kita sama Tuhan, ya, itu nggak kelihatan.
Manusia nggak lihat kita taat atau nggak kelihatan, tetapi manusia boleh merasakan. Ya, manusia boleh merasakan buah itu. Ya, itulah sesuatu yang kita utamakan. Kita harus fokus pertama yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini saya punya kesaksian. Sebelum saya ikut tes waktu saya di Malang, saya pernah ceritakan sebelumnya, ya mungkin yang lainnya bisa lihat video-video sebelumnya. Saya bekerja, ya saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak mencari, tetapi pekerjaan itu mencari saya. Ada seorang ibu datang ke rumah saya dan memberitahu bahwa ada lowongan pekerjaan di Batam. Ya, dan lowongan itu ditujukan untuk gereja-gereja di Jawa. Dan tesnya di Malang, saudara. Saudara yang kekasih, saya ini anak rumahan. Saya orangnya nggak pernah kemana-mana, pulang sekolah, pulang sudah selesai. Ya, bantu orang tua, ya selesai itu. Nggak pernah saya pergi jauh gitu, saudara. Malang itu antara tempat saya itu kampung, saudara. Saya tinggal di kampung di desa, ya di desa. Sedangkan di Malang itu saya harus naik bis atau kereta api 2 jam, saudara. Ya, itu baru pertama kali saya pergi dari rumah, saudara. Ya. Nah, di saat itu saya mau tes di Malang, saudara. Dan kalau tes itu selama 1 minggu. Kalau saya pulang pergi dari rumah saya ke Malang, capek pasti 2 jam kan. Takutnya nanti kesananya sudah masuk, ya kan, tes kita ketinggalan. Jadi saya ambil keputusan untuk tes, untuk cari tempat sewa, untuk tempat dalam 1 minggu, saudara. Nah, di dalam pertengahan perjalanan saya ini kesaksian nyata, saudara, saya alami. Saya ketemu dengan seorang bapak yang kerja di perusahaan pabrik es Malang, saudara. Dia bilang, Mbak mau cari tempat kos ya? Dia bilang, kok tahu Pak? Aku bilang gitu. Iya, Mbak coba datang turun ke bawah, nanti di situ ada rumah cat warna biru. Nah, itu namanya ibu siapa saya lupa, karena itu sudah 1993 yang silam, saudara. Terus akhirnya saya, oh terima kasih Pak. Saya nggak kenal bapak itu, saudara. Ya, terus akhirnya saya temuin ibu kos itu, ya. Akhirnya ibu kos itu bilang gini, kok tahu di sini ada tempat kos? Saya bilang, tadi ada Pak Agus yang kasih tahu saya, Bu, yang punya pabrik es katanya. Kaget ibu itu, wah, mau pingsan dia. Kenapa, saudara? Ternyata yang bicara sama saya itu bapaknya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ini kisah nyata, saudara. Ya, bapak itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi ibu itu baru kenal mama di situ. Jadi ibu itu kaget, saudara. Saya sebut namanya Pak Agus, ya. Terus akhirnya saya juga nggak tahu kalau itu sudah meninggal, saudara. Ya. Terus akhirnya saya tinggal di rumah itu, saudara. Ya. Saya tinggal di rumah itu dan saya ikut tinggal di situ selama 1 minggu karena tes di situ 1 minggu. Rumah sama tempat saya tesnya di gereja GKJW Malang, saudara. Tempat tesnya itu dekat, ya. Setiap kali saya pergi itu saya di ruangan khusus, saudara, di bawah. Nah, ada terjadi kejadian-kejadian aneh, saudara. Tempat saya tidur itu saya ada kucing lah di depan pintu. Saya nggak bisa tidur sampai saudara, tapi saya berdoa. Saya percaya Tuhan, ya. Tuhan halaukan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mau mengganggu, saudara. Ya, saya lihat kucing itu nggak ada pintu, saudara, tapi dia bisa masuk. Tapi kucing itu tidak mengganggu saya. Selesai itu pergi sendiri, saudara. Ya, akhir cerita, ya saudara, dari keluarga ini ternyata ibu ini cerita, saudara. Suaminya dulu itu Kristen, ya, percaya Yesus. Dan istrinya dari orang yang dulunya tidak percaya Yesus, saudara. Ya, terus akhirnya karena suaminya meninggal, dia kembali ke kepercayaannya yang lama, saudara. Ya, ibu itu cerita sama saya. Ya, 2 hari hampir saya 2 hari selesai itu saya mau pulang ke
ke tempat saya di Jawa, di tempat kampung saya, ibu tuh cerita, saya dulu percaya Yesus Mbak, tapi karena suami saya meninggal, saya kembali lagi ke agama saya. Terus akhirnya ibu itu ngobrol sama saya, saudara. Saya bilang, ibu mau nggak kembali sama Tuhan? Saya bilang gitu aja, mau nggak kembali sama Tuhan? Tuhan kangen sama ibu. Karena apa Tuhan kangen? Buktinya saya bisa datang ke sini. Saya tidak tahu kalau itu Pak Agus itu suami ibu, saya nggak tahu. Tetapi saya bertemu, berarti Tuhan punya maksud untuk ibu untuk kembali lagi. Mari ibu, kembali lagi, bangkit lagi ibu. Dia nangis saudara, nangis. Dia peluk saya saudara, ya, dia peluk saya. Terus dia minta diantarkan ke gereja GKJW karena dia di situ. Terus akhirnya saya temenin dalam 2 hari itu karena besoknya saya harus pulang lagi ke tempat saya karena saya sudah selesai tes saudara, ya. Dan waktu terakhir itu, ya, keluarga di situ sampai kami tuh baru kenal, tetapi sudah seperti keluarga saudara. Jadi di situ ada dia punya orang tua, dia bilang gini, Mbak, supaya lulus ini saya baca ayat-ayat ini saya bilang gitu. Nah saya orangnya nggak suka berdebat ya saudara. Jadi saya cerita sama bapak itu, Pak, saya percaya Yesus. Saya bisa pergi ke Batam, ya kan? Itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nggak kehendakin pun saya nggak akan bisa pergi. Ya, jadi maaf saya bukannya nggak mau terima sesuatu pakai apa-apa, enggak. Saya bilang gitu. Saya menghargai Bapak, tetapi saya juga punya Tuhan. Saya bilang gitu. Terus Bapak itu bilang gini, kalau mbaknya lulus, saya mau masuk. Ya, kalau mbaknya lulus bisa ke Batam, saya mau ikut. Saya pengen lebih kenal tentang Yesus. Terus akhirnya saudara yang kekasih, saya dapat pengumuman, ya. Saya belum dapat pengumuman lulus saudara, tetapi itu memang tanda tanya saudara, ya. Karena ternyata saya sudah lulus tapi saya tidak dikasih tahu gitu. Tapi yang punya rumah ini tahu kalau sudah lulus, ya kan. Jadi waktu di pengumuman saya lihat nanti untuk Mbak Christine ada surat yang datang dari sini ke gereja Mbak kalau misalnya mau berangkat ke Batam. Oh ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, makasih ya, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya pulang, saya pamitan sama yang punya rumah. Terus yang punya rumah bilang gini, Mbak Christine, ajarin saya mau terima Tuhan, katanya. Ya simpel saudara, karena saya bukan pendeta saudara, saya hanya orang yang percaya Tuhan. Saya ajarin dia bagaimana membuka hati untuk terima Yesus, dan saya bawa dia ke tempat gereja yang semula untuk membimbingnya saudara. Nah itulah saudara bukti bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu Tuhan akan tunjukkan. Kalau kita taat, kita percaya, banyak rencana Tuhan yang indah saudara. Saya tidak pernah pikirkan kejadian-kejadian yang seperti itu saudara, tetapi saya mengalami saudara. Ya, bukan hanya itu saja saudara, iman saya juga diuji. Di saat saya punya suami, ya, pergi tahun 2003, ibu kos bilang sama saya, Mbak, dia pakai dukun. Kalau dukunnya belum dibayar, kalau Mbak mau cabut itu dari dukun, ya kan bisa. Ayo saya temuin, bawa ke dukun. 2 kali saya tolak saudara, karena saya tahu, ya, dukun atau manusia itu terbatas saudara, tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Tetapi sekali kita percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan, terutama dukun saudara, kita akan terikat, ya saudara, terikat dan kutuk itu masuk. Ya saudara, makanya kenapa saudara kita perlu baca firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah terima Yesus, cepat kita ngawalin membaca firman Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan dan kita hafal 1 ayat. Saya setiap hari saudara, saya hafal 1 ayat supaya pikiran saya ini, ya, bisa berfokus kepada Tuhan. Ya, kadang pikiran ini saudara
kita kadang perang di dalam pikiran. Contohnya seperti ini, misalnya hari ini saudara, ya, kita membutuhkan dana sekian, tetapi di depan kita nggak ada dana nih saudara, ya pasti pikiran banyak, pinjam ke bank sana supaya dapat dana sini, atau pinjam ke A supaya dapat ini, perang saudara. Tetapi kalau kita ingat satu firman, ayat firman Tuhan, itu yang akan berperang mengalahkan. Amin. Tuhan katakan, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Apalagi kamu orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup cukupkan. Saudara, akhirnya saya katakan amin. Dan saya bilang sama ibu itu ada saudara, saksinya juga di Batam. Dia mengetahui, saya bilang sama ibu itu tahun 2003. Saya lebih percaya Tuhan yang akan memproses kehidupan saya. Walaupun itu lama, walaupun itu sebentar, yang penting saya tetap melekat sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang indah dalam hidup saya dan memberikan kekuatan saya. Karena kekuatan saya terbatas, akhirnya puji Tuhan saudara. Dan ibu itu kaget saudara, setelah sekian tahun, 16 tahun anak saya terhilang. Dan ibu itu pun tahu saudara, selama 16 tahun saya tidak pernah mencemarkan badan saya saudara. Saya lebih dekat dan intim sama Tuhan. Banyak orang tanya, 16 tahun kok bisa sendiri gitu ya saudara. Ya banyak orang tanya, masa belum ada pacar, masa belum pernah menikah ya saudara. Itu mulut bukan hanya dari orang yang pernah saya dengar, tapi dari suami saya saudara. Dia pernah nelpon saya, ya kan? Dia bilang, masa kamu belum menikah? Saya bilang, apa urusan kamu? Saya mau menikah atau enggak menikah bukan urusan kamu bertobat, saya bilang gitu. Ya kan, kamu nggak perlu tahu, yang tahu hanya Tuhan, saya bilang gitu. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, disitulah Tuhan juga mengajarin saya bagaimana untuk bisa mengampuni. Ya, walaupun perih, walaupun susah, tetapi Tuhan bimbing luar biasa melalui firman-Nya, saudara. Saya di Bangka waktu itu ketemu suami dengan pelakor juga Geri, saudara. Saya tidak ada ribut sedikit pun. Itu bukan kemampuan saya, saudara. Ya, setiap orang pasti ada rasa sakit, pasti marah, saudara. Tetapi Tuhan berikan hikmat. Ya, jangan mencemarkan tangan, mulut semuanya. Karena penghakiman bukan hakmu, itu hakku, saudara. Ya. Jadi kita tidak boleh melawan, ya. Jangan kotorin tanganmu, ya. Biarkan Tuhan yang bertindak. Dan pertolongan Tuhan terjadi, saudara. Ya, dalam hidup saya. Ya, pertolongan Tuhan terjadi. Bisa selesai ngurus dokumen Jerry yang dipalsukan. Jonathan bisa masuk di sekolah penerbangan. Bukan hanya sekolah, tapi dia dipilih, dipercayakan sebagai pembina, saudara, di sekolah penerbangan. Ya, kadang saya terheran-heran lihat mujizat kuasa Tuhan luar biasa. Saya tidak pernah memikirkan semuanya itu, saudara. Saya hanya belajar taat. Ya, saya hanya belajar beriman. Saya hanya belajar mempercayakan semuanya ke dalam Tuhan. Walaupun saya belum lihat. Waktu itu, saudara, ya, saya belum melihat bahwa Yonatan akan jadi pembina atau jadi kepercayaan di yayasan. Saya belum pernah lihat itu. Karena waktu itu saya telepon papanya, saya ngobrol, ini adalah kesempatan kamu untuk memperbaiki diri kamu dengan anak. Karena tidak ada mantan anak, saudara, ya. Ya, nggak ada mantan anak, ya, nggak ada, ya. Kalau mantan istri, ya, kalau anak nggak ada, karena itu darah daging, ya, sedarah, ya. Jadi saya telepon seperti itu, kamu punya kesempatan untuk memperbaiki anakmu yang kamu tinggalkan 16 tahun tidak dinafkahi, tidak disekolahkan. Tapi apa yang dia jawab, saudara? Dia bilang, kalau nggak ada uang ya nggak usah sekolah. Anaknya dengar, ya, jadi lepas dari tanggung jawab. Ya, Yonatan waktu itu dengar, saudara. Yonatan habis kecelakaan, belum terjadi kecelakaan. Jadi Yonatan itu dengar sampai Yonatan, mama bilang ke papa, jangan hanya bisanya bikin anak, tetapi nggak tanggung jawab. Dan saya sampaikan ke bapaknya, saudara, ya harusnya kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri sebagai orang tua yang sudah bersalah kepada anak ini tidak dipergunakan. Karena apa, saudara? Karena tidak mempunyai rasa takut akan Tuhan, ya saudara.
Ya, kalau orang punya rasa takut akan Tuhan, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia akan menghargai Tuhan dan dia akan bertanggung jawab atas setiap kesalahannya. Ya, saudara. Akhirnya terakhir saya ngomong sama papanya, saya berdoa untuk kamu. Ya, kalau hal kecil kamu diingatkan kamu nggak bisa berubah, ya itu urusan Tuhan, bukan urusan saya lagi. Langsung saya matikan. Ya saudara, langsung saya matikan saudara, ya. Soalnya kalau kita nggak matikan, kita yang diseret. Iya betul, ya karena kalau kita berbicara dengan orang yang takut akan Tuhan itu sejalan satu roh. Tapi kalau kita berbicara orang yang tidak satu roh itu berbeda. Ujung-ujungnya hanya pertengkaran. Ya saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya saya nggak mau kotorin karena Tuhan udah katakan bagianmu adalah bersukacita. Ya, karena nanti kita mati, kita menghadap Tuhan sendiri, saudara. Kita nggak berdua lagi, ya. Itu yang di dunia, ya. Itu yang di dunia. Jangan kejar sesuatu yang kelihatan, saudara. Kejarlah sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Berfokuslah kepada Tuhan, saudara, ya. Supaya hidup kita dibimbing, kita diberikan kekuatan. Sebagaimana tadi lagu yang mungkin dengar ya. Kita tadi belajar lagu Kaki Rusa. Seperti Kaki Rusa ini lagu dapat baru dari Pastor Dautoni. Ini bagus saudara, lagu yang memberikan kekuatan spirit. Ini cocok sekali saudara. Kalau kita lagi sedang gundah gulana, kita sedang susah, nyanyikan lagu ini. Ada kuasa, ada power yang luar biasa saudara. Ya, Tuhan akan mengubah ya ketidakberdayaan kita menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, saudara yang dalam Tuhan. Coba kita akan baca lagi ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 32. Haleluya. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Amin. Matius 6 ayat 32. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita berkata-kata, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Mungkin saat ini kita butuh sembuh. Tuhan tahu, saudara. Ya, Tuhan tahu. Ya, Tuhan melihat setiap air mata kita, setiap permohonan kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita, saudara. Ya, Tuhan mengasihi kita. Tetapi bagaimana kita? Kita mengasihi Tuhan enggak? Ya, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi sakit penyakit, kita mengasihi Tuhan enggak? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu yang seperti saya khotbahkan kemarin, saya punya anak, ya saudara Yonatan, yang sakit, saudara, demamnya tinggi, ya. Ternyata saudara di tenggorokannya ini luka, saudara, ya seperti bernanah, ada 2, ada fotonya, ya. Ya. Yonatan ini sariawan di sini di tenggorokan, saudara. Ya? Amandel sama sariawan. Amandel sama sariawan. Akhirnya badannya jadi panas tinggi, saudara. Ya, pertama saya nggak tahu kalau panasnya itu karena nyebat apa. Si Yonatan, aku tes rapid. Kamu biasa di amandelmu. Coba tengok, ambil kamera. Mama mau lihat di dalam ini di foto. Jadi dia buka mulut, di foto ceprot. Di sini ada sariawan, ya, dan amandelnya, saudara. Ya, karena apa, saudara? Anak ini suka minum Coca-Cola, suka minum Sprite. Terus bukan itu aja. Kemarin saya telepon, udah yang lalu ya, saudara. Itu kejadiannya yang lalu. Rambutan nggak dikopek gini pakai peso nggak? Masih ada kotornya gitu. Akhirnya sariawan, saudara, di dalam sini. Nah, terus akhirnya saudara yang kekasih dalam Tuhan,
saya bikin jahe, ya. Jahe, karena di anak ini kalau panas itu pasti manja dia, saudara. Mah sakit katanya. Iya, aku bilang gitu. Tapi dia walaupun sakit dia masih mau makan, saudara ya. Dia masih mau makan. Karena saya bilang kalau nggak makan nanti nggak sembuh. Ya makan. Tapi seperti hamba Tuhan Daud Tony bilang seledri itu di jus sama apel supaya nggak terasa pahit ya. Jadi seledri sama apel itu saya beli, saya jus. Tapi saya jusnya 3 saudara, ya. Seledri, apel, wortel, sama timun. Saya blender semua airnya. Tanpa air, ya. Sama juicer. Jadi semua itu saya juicer. Jadi sarinya aja. Nah langsung makan dulu Jo, aku bilang gitu, minum sama sayur bayam, saudara. Ya bayam, cuma 3 hari saudara sembuh, nggak luka lagi. Puji Tuhan. Sembuh saudara. Ya sini sampai ngeri, sembuh, nggak panas lagi, nggak demam lagi. Cuma 2 atau 3 hari udah sembuh saudara. Ya hal yang simpel saudara. Ya bukan hanya itu saudara. Jonathan juga pernah kecelakaan, divonis sama dokter. Seperti khotbah Tuhan kemarin yang saya bilang, waktu saat papanya bilang nggak ada uang, kenapa nggak ada biaya mau sekolah ke penerbangan. Saya bilang Tuhan sanggup sekolahkan anak ini. Kalau kamu nggak sanggup, karena saya yakin Tuhan itu hidup, dia tidak mati. Ya, saya ucap itu Yeri dengar, Jonathan dengar, saudara. Ya, saya berani perkatakan itu di papanya melalui telepon. Kalau kamu nggak sanggup, Tuhan yang bertanggung jawab terhadap anak-anak ini. Karena Tuhan berikan kesempatan kamu untuk berubah, untuk perbaikin, tapi nggak mau. Terus akhirnya, saudara, dari situ Jonathan melamun, naik motor, CBR, tabrakan. Yang ditabrak polisi, saudara. Polisi AU, Angkatan Udara. Gara-gara itu, mengingat perkataan Bapak yang tidak bertanggung jawab. Iya, gara-gara terbawa pas berkendara. Iya, jadi gara-gara dia dengar papanya tadi yang seperti jelaskan sampai dia tabrakan saudara. Berarti papa itu gak pernah lihat adik dari umur 3 bulan. 3 bulan. Jadi suami saya dia pergi saat Jonathan ini usia 3 bulan, saat kecil saudara. Saya pun nggak tahu ada adik sebelumnya. Karena saya pisah dulu sama adik. Adik di Jawa, saya ikut mama di Batam. Iya. Jadi kejadiannya dulu Jerry ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bawa Jonathan enggak, karena Jonathan masih kecil, masih usia 3 bulan. Jadi waktu dia usia 6 tahun, saya ajak karena mengurusi surat SPKRI orang tua, supaya bisa masuk akte lahir, supaya dapat surat nikah negara, saudara. Jadi Jonathan saya tinggal di Jawa, saya pergi ke Bangka, dia tahun 2000 saya tinggal. 2002. Karena Jonathan kelahiran tahun 2000, jadi saya pergi ke sana 2002 ke Bangka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang terselamatkan si Jonathan waktu itu. Jonathan nggak terambil saudara. Dia selamat di Jawa saudara. Ya. Dan akhirnya dia waktu itu saya lanjutkan ceritanya saudara. Dia kecelakaan yang ditabrak polisi saudara. Hancur itu CBR-nya. Saya foto masih ada hancur itu. Terus ada bekas rongsen dari rumah sakit saudara. Kakinya itu harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, dia nggak bisa berdiri tegak karena ada yang patah ya jadi. Ada yang patah. Nah, retak. Ada yang retak kakinya. Jadi dokter bilang di rongsen. Jadi dokter bilang, Bu, ini harus operasi. Kalau nggak operasi, parah anaknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu itu Tuhan berikan keberanian dalam diri saya. Saya katakan sama dokter, biar pulang saya, Pak, anak saya bawa pulang. Sedangkan si Jo, Ma, biarlah operasi. Kalau kamu operasi, nanti kamu mau masuk sekolah SPN, nggak bisa ikut pendidikan. Karena 1 minggu itu kamu sudah harus masuk SPN. Operasi penyembuhannya lama. Ya udah, Ma, pulang. Ya, puji Tuhan. Pulang dia, saudara saya rawat sendiri. Ya, saya kasih kunyit itu saya tumbuk. Terus kasih jahe, ya kan? Terus saya taruh di luka yang bengkak itu.
2 hari aja sembuh, saudara. Tetapi sebenarnya bukan itu yang utama. Saya berdoa terus di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, saudara. Ya, saya berdoa cuma 5 hari sembuh, saudara. Sembuh, tapi dia berjalan karena dia harus masuk pendidikan militer kalau di sekolah penerbangan, saudara, semi militer. Jadi Jonathan masuk enggak, nak? Enggak apa-apa, mak, sehat, tapi dia jalannya masih sempoyongan dia, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Terus saya telepon pembinanya, Pak Erwin Depari, saya bilang, Pak, Jonathan baru kecelakaan, saya bilang gitu. Gimana nih, Pak? Tapi anaknya memaksakan mau masuk. Ya Bu, nggak apa-apa masuk. Nah, akhirnya dia pun masuk ikut pendidikan, saudara, pendidikan semi militer, tidur di hutan, saudara, ya, tidur di hutan, ya. Ini kesaksian nyata, saudara. Selesai pendidikan, dia tinggal di asrama dalam waktu 1 bulan. Saya lihat anak itu pulang, wih, gagah, saudara. Nggak, gagah, kakinya nggak ada lagi, yang pincang-pincang bekak nggak ada, saudara, sembuh. Jadi dilatih ya, badan harus ringan, nggak gemuk, jadi sesuai takaran pas, nggak gemuk, nggak kurus. Ya, sembuh, saudara. Itulah kuasa Tuhan, saudara. Dan yang polisi yang ditabrak, polisi angkatan udara, ya, dia tidak menuntut apa-apa, saudara. Justru dia menjaga dan melindungi motor CBR, ditaruh di atas. Motor saya diamanin. Diamankan, saudara. Ya, dia nggak nuntut Jonathan. Justru Jonathan ini dibawa ke rumah sakit yang termahal di Batam, saudara. Awal Bros itu khusus orang kaya, saudara. Rumah sakitnya luar biasa. Ya, luar biasa, ya. Terus akhirnya masuk ke SPN, hari demi hari dia, pembinanya bisa lihat dia punya ini talenta khusus, karakter khusus kepemimpinan, saudara, dan dia dipercayakan sebagai pembina di SPN Dirgantara. Ya, jadi saya nggak pernah tahu rencana Tuhan seperti apa waktu itu. Tapi saya berani mengatakan kepada suami yang seharusnya diberi kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki anaknya. Saya bilang, Tuhan sanggup menyekolahkan anak ini. Karena ini milik Tuhan. Tuhan jagai dan lindungi. Ya, akhirnya terjadi. Pergaulan papa saya yang nggak baik jadi merusak karakter dia. Jadi orang yang di sekeliling papa saya, saudaranya semua, nggak ada yang mengajarkan papa saya gimana menjadi taat sama Tuhan. Jadi saudara-saudaranya masih Buddha, ya, masih belum Kristen. Papa saya yang mau Kristen, itu pun dari mama saya, dia mau masuk Kristen. Dulu papa saya Buddha. Nah, dari orang sekelilingnya, pergaulannya yang tidak baik menghancurkan karakter dan mental. Dan sekarang papa saya nggak ada kabar, ya, mungkin nggak tahu, saya pun tidak mencari kabar. Kalau dia mau bertobat, ya oke-oke saja, itu urusan Tuhan. Sekarang biar Tuhan yang menjawab semua pergumulan kami, Jerry, mama di sini. Bagian kita hanya bersukacita, seperti yang mama bilang tadi. Iya, Tuhan bilang bagian kita bersukacita dan tetap taat sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah, ya, dan tidak ada manusia satupun yang bisa menggagalkan. Amin. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua masalah hati disebabkan oleh karena kedagingan yang menguasai kehidupan, ya, kehidupan bawah sadar, ya, fokus duniawi. Apa itu fokus duniawi? Yang pertama yaitu hawa nafsu sesaat. Yang kedua yaitu kebinatangan. Yang ketiga kejahatan. Yang keempat ingin dihargai, dihormati, dipuji, diakui, dipopulerkan, ya. Itu semua adalah sifat-sifat daging, saudara. Dan kita perlu kikis segala kedagingan, ya. Daging memang lemah, saudara, tetapi roh itu penurut, saudara, ya.
Bagaimana kita mengikis segala hawa nafsu yang sesaat, ya. Bagaimana cara mengikis? Dengan membaca firman, melakukan firman, ya, taat firman walaupun kita tidak melihat seperti yang saya saksikan, saudara, ya. Saya tidak melihat bagaimana masa depan saya, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan mempunyai maksud yang baik. Tidak ada maksud yang jahat, saudara. Tetapi semuanya itu kita harus bayar harga. Kita harus berani bayar harga. Dengan apa, saudara? Dengan ketaatan, ya, dengan tetap setia walaupun masalah terjadi. Tapi kita tidak boleh fokus kepada masalah. Kita harus fokusnya kepada Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu fokus kita, saudara, ya. Dengan apa? Dengan kita berdoa, dengan kita membaca firman, dengan kita menyanyi dan memuliakan Allah. Itu fokus kita, saudara, ya. Makanya yang saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menyaksikan channel ini, jangan fokus oleh masalah, jangan fokus oleh penyakit. Buat nyanyi, buat berdoa, ya, buat memuji Tuhan, memuliakan Allah, maka terjadilah kuasa Tuhan, terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat. Karena apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan nyatakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, saudara, ya. Jadi kalau kita belum mengalami, berarti kita belum mengasihi Tuhan, ya. Kita harus belajar hari-hari mengasihi Tuhan, saudara. Kita belajar dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa, saudara. Panggil Yesus. Yesus itu Tuhan yang hidup, ya. Tuhan yang menyayangi kita, Tuhan yang tidak jauh, ya. Manusia boleh mengecewakan kita, manusia boleh menyakiti kita, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah sekalipun meninggalkan, walaupun kita kadang meninggalkan. Amin. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Makanya saudara jangan fokus oleh duniawi, ya, oleh hawa nafsu, ya. Seperti tadi kita belajar fokus kepada Tuhan, yaitu tentang kebenarannya, bagaimana kita memuliakan Allah, ya. Kita belajar dari karakter Kristus. Coba buka video saya yang sebelumnya, itu ada beberapa macam karakter Kristus. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, ikutin channel ini terus. Channel ini adalah channel yang memberkati, ya. Kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan. Karena saya sendiri sedang mengalami, saudara, saya mengalami pertolongan Tuhan, ya. Saya adalah saksi hidup, ya. Saya adalah saksi menyaksikan kemuliaan Tuhan yang saya alami, ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Tuhan ubah setiap ratapan, setiap tangis, setiap air mata menjadi sukacita, saudara, ya. Jadi saudara yang kekasih, kita sekarang jangan berfokus kepada hal-hal duniawi, saudara, ya. Hal-hal duniawi hanya membawa kita ke kebinasaan. Coba baca Yesaya 41 ayat 10, ini ayat terakhir, saudara. Kita akan berdoa. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yesaya Janganlah 41. Ya, oke. bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita serahkan semua beban kita di kaki Tuhan, ya, dan kita terima dengan iman pertolongan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya, kita yakin, ya, Tuhan tidak membiarkan kita anak yatim piatu. Amin. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita bergelut dalam air mata terus. Tuhan tidak membiarkan kita bergelut dalam sakit penyakit, ya. Jangan rasakan sakitnya, saudara, ya. Seperti anak saya Yonatan, dia tidak rasakan sakit tenggorokannya, dia tidak rasa sakit kakinya, dia tetap makan, saudara, dan dia tetap lari ikut semi militer, saudara. Akhirnya apa? Kesembuhan terjadi, ya. Kalau kita fokusnya ke Tuhan, saudara, sakit apapun Tuhan sanggup, ya. Ya, kita belajar fokus ke Tuhan. Makanya mau diadakan tanggal 17 doa untuk bangsa dan Indonesia, saudara, untuk bangsa-bangsa, ya. Itu sangat bagus, saudara, ya.
supaya banyak orang dimenangkan, ya, supaya banyak orang diselamatkan dan banyak orang yang berbalik dalam kehidupannya yang salah. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami semakin hari semakin diperbarui untuk melakukan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan bangsa dan negara kami ini boleh diselamatkan dari segala bencana apapun Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat yang saat ini terjadi bencana baik di Cina, baik di Jerman Tuhan. Kau berikan penghiburan mereka semuanya Bapa, terutama anak-anak Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk channel ini biarlah memberkati banyak orang dan banyak orang datang kepadamu Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan, tidak masuk ke kebinasaan kekal tetapi masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih yang ngikutin dari awal, ya. Tetap semangat saudara ya, dan tetap tersenyum. Ya. Berikan senyum yang termanis untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.